Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Manajemen file. Pengertian, manajemen file adalah proses pengelolaan file dan folder pada sistem penyimpanan yang dilakukan oleh sistem operasi. File adalah unit penyimpanan dasar yang digunakan untuk menyimpan data digital seperti dokumen, gambar, video, audio, program, atau data lain yang diperlukan oleh pengguna atau aplikasi. Dalam sebuah sistem operasi, manajemen file berfungsi untuk menyediakan mekanisme agar file dapat disimpan, diakses, diorganisasikan, dan dilindungi dengan cara yang efisien. Manajemen file mencakup berbagai aspek seperti struktur penyimpanan, pengorganisasian data, pengelolaan hak akses, serta penghapusan file ketika tidak lagi diperlukan. Sistem operasi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa file dikelola dengan aman dan terstruktur sehingga memudahkan pengguna maupun perangkat lunak untuk bekerja dengan file tersebut. Komponen utama dalam manajemen file. Pertama, file adalah kumpulan data yang disimpan di media penyimpanan dengan nama unik. Setiap file memiliki atribut seperti nama, ukuran, lokasi penyimpanan, tipe, waktu pembuatan, dan izin akses. Sistem operasi menggunakan atribut ini untuk mengolah file. Kedua, directory atau folder adalah struktur hierarkis yang digunakan untuk mengorganisasikan file. Directory dapat berisi file atau subdirectory lainnya. Hal ini memungkinkan pengelompokan file berdasarkan kategori tertentu untuk mempermudah pencarian dan pengelolaan. Ketiga, sistem file adalah metode atau format yang digunakan oleh sistem operasi untuk mengolah penyimpanan file di perangkat keras seperti hard disk atau SSD. Contoh sistem file yang umum digunakan ada NTFS atau Windows, ext4 atau Linux, dan HFS Plus atau MacOS. Sistem file menyediakan cara untuk menyimpan, mengambil, dan mengolah data di media penyimpanan. Tugas utama manajemen file. Pertama, penyimpanan data. Sistem operasi bertanggung jawab untuk menyimpan file dalam media penyimpanan dengan cara yang efisien. File ditempatkan dalam blok-blok penyimpanan yang terorganisasi dengan baik sehingga dapat diakses dengan cepat. Kedua, organisasi file. Sistem operasi memungkinkan pengorganisasian file dalam hierarki directory. Setiap file dapat ditempatkan di direktori tertentu untuk memudahkan pencarian dan pengelompokan. 3. Pengaksesan file. Sistem operasi menyediakan antarmuka untuk membaca, menulis, atau mengeksekusi file. Proses pengaksesan file melibatkan identifikasi file berdasarkan nama atau jalur direktori. Keempat, keamanan dan proteksi file. File dilindungi dari akses tidak sah melalui mekanisme seperti izin akses atau read, write, dan execute, dan enkripsi. Sistem operasi memastikan bahwa hanya pengguna atau proses yang memiliki hak akses yang diizinkan untuk dapat mengakses file. Kelima, pemeliharaan file. Sistem operasi memungkinkan pengguna untuk memodifikasi, mengganti nama, memindahkan, atau menghapus file sesuai kebutuhan. Selain itu, mekanisme seperti defragmentasi membantu menjaga efisiensi penyimpanan. Keenam, pemeliharaan data. Jika file terhapus secara tidak sengaja atau terjadi kerusakan pada media penyimpanan, sistem operasi dapat menyediakan mekanisme untuk memulihkan file seperti melalui fitur recycle bin atau resource point. Oke, mari kita lanjut dengan struktur sistem file. Sistem file pada umumnya memiliki struktur hierarkis yang terdiri dari 1. Root directory, yaitu direktori utama tempat semua file dan folder dimulai. Yang kedua, subdirectory, yaitu folder dalam root directory yang berisi file atau folder lainnya. Yang ketiga, file path, yaitu jalur lokasi file, misalnya si dokumen file.txt. Yang keempat, file name, yaitu nama unik untuk mengidentifikasi file. Dan yang kelima, file extension, yaitu ekstensi yang menunjukkan tipe file, misalnya txt, jpg, atau x. Jenis-jenis operasi file. Ada 4 jenis-jenis operasi file. Adalah 1. Pembuatan file, yaitu file baru dapat dibuat melalui aplikasi atau perintah sistem operasi. Yang kedua, membaca file, yaitu pengguna atau aplikasi dapat membuka file untuk membaca data di dalamnya. Yang ketiga, menulis file, yaitu data dapat ditulis atau ditambahkan ke file yang sudah ada. Yang keempat, penghapusan file, yaitu
yaitu file yang tidak lagi diperlukan dapat dihapus dari sistem penyimpanan. Dan yang kelima, pencarian file, yaitu sistem operasi menyediakan fitur pencarian untuk menemukan file berdasarkan nama, atribut, atau lokasi. Adapun permasalahan umum dalam manajemen file, yaitu defragmentasi file. Ketika file tidak dapat disimpan secara berurutan dalam medium penyimpanan, performa sistem dapat menurun karena waktu akses yang lebih lama. Yang kedua, file corruption. Kerusakan file dapat terjadi karena kegagalan perangkat keras, gangguan daya, atau serangan malware yang mengakibatkan file tidak dapat dibuka atau digunakan. Yang ketiga, konflik nama file. Jika dua file memiliki nama yang sama dalam direktori yang sama, sistem akan menghasilkan konflik yang memerlukan perubahan nama salah satu file. Yang terakhir, ketidakefisien penyimpanan. Penggunaan ruang penyimpanan yang tidak optimal dapat menyebabkan kekurangan ruang atau perlambatan sistem. Nah, ini adalah solusi sistem operasi terhadap permasalahan seperti tadi. Poin pertama, defragmentasi di sistem operasi menyediakan untuk mengatur ulang file yang terfragmentasi agar tersimpan secara berurutan di media penyimpanan, meningkatkan efisiensi akses. Poin kedua, pemulihan data fitur seperti recycle bin atau restore point memungkinkan pengguna mengembalikan file yang terhapus atau mengembalikan sistem ke kondisi sebelumnya. Yang ketiga, pengaturan akses sistem operasi mengelola izin akses untuk melindungi file dari akses tidak sah. Misalnya, hanya pengguna tertentu yang dapat membaca atau menulis file. Yang keempat adalah sistem file modern system, seperti NTFS atau ext4 dirancang untuk mencegah fragmentasi dan meningkatkan efisiensi penyimpanan.